Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Bab 5843 Aku bersedia. Setelah sesaat terkejut, gelombang kegembiraan meluap di dalam dirinya. Matanya langsung berbinar, air matanya mengering, dan dia mengangguk dengan penuh semangat. Aku setuju. Suaranya bergetar karena kegembiraan, tetapi senyum lega muncul di wajahnya. Rasa malu dan canggung sebelumnya lenyap, digantikan oleh tekad dan antisipasi. Melihat ini, David mengangkat tangannya dan memasang susunan isolasi untuk sepenuhnya memisahkan gua dari dunia luar, mencegah angin dan salju masuk serta mengisolasi aura. Tempat ini sederhana, tapi cukup untuk sekarang, katanya, lalu duduk bersila, tubuhnya memancarkan kekuatan abadi yang lembut dan kacau. Mari kemari. Ling Xuang menarik napas dalam-dalam, menahan debaran jantungnya, dan perlahan berjalan ke arah David, yang juga duduk bersila. Dia memejamkan mata dan perlahan melepaskan pakaian pedang putih polosnya, memperlihatkan sosoknya yang memesona. Kulitnya, yang terpantul di kristal es, menyerupai giok putih yang mengeras, memancarkan cahaya redup. Nona Ling Xuang, sebaiknya Anda bersiap-siap, saya agak galak. Setelah David selesai berbicara, dia naik ke atas. Ling Xuang gemetar. Kedua aura itu telah menyatu. Kekuatan abadi David yang kacau sangat luas dan menyeluruh, yang dapat menyehatkan meridiannya dan membimbing esensi pedang di tubuhnya untuk menjadi lebih halus. Inti pedang Ling Xuang tajam dan murni, yang pada gilirannya dapat merangsang kekuatan abadi David, membuatnya lebih lincah. Di dalam gua, dua kekuatan saling berjalin dan menyatu, membentuk lingkaran cahaya samar yang menyelimuti keduanya. Di atas tanah yang tertutup kristal es, pola energi spiritual yang halus muncul dengan tenang, menarik energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya, yang terus mengalir ke dalam tubuh kedua individu tersebut. Ling Xuang merasakan kehangatan di sekujur tubuhnya. Energi spiritual yang telah ia konsumsi untuk melawan angin dan salju dengan cepat pulih, dan meridiannya menjadi lebih lebar dan kuat. Bahkan hambatan yang selama ini ia perjuangkan untuk atasi dalam kultivasinya menunjukkan tanda-tanda melonggar. Dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan abadi David mengalir lembut melalui tubuhnya, membawa kekuatan menenangkan yang membuatnya tanpa sadar membenamkan diri di dalamnya. David juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Energi pedang Ling Xuang membawa aura yang unik. Selama kultivasi bersama mereka, kekuatan mereka saling mendukung dan meningkatkan satu sama lain, dan tingkat kultivasi mereka terus meningkat. Setelah menyerap kekuatan murni dari inti pedang Ling Xuang, teratai api kekacauan dan darah naga sejati di dantiannya bersirkulasi lebih lancar, dan kekuatan abadinya menjadi lebih murni. Malam berlalu dengan tenang. Saat sinar fajar pertama menerobos celah-celah es ke dalam gua, formasi itu perlahan menghilang, dan dua pancaran cahaya menyilaukan muncul dari David dan Ling Xuang sebelum dengan cepat surut. David perlahan membuka matanya bersinar dengan cahaya tajam. Setelah semalaman berlatih kultivasi ganda, alam dewa abadi tingkat pertamanya menjadi lebih stabil, kekuatan abadi totalnya meningkat lebih jauh, dan dia menjadi lebih mahir dalam menggunakan hukum kekacauan. Ling Xuang juga membuka matanya, auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Matanya lebih berbinar, kulitnya lebih berseri, dan keseluruhan pembawaannya tetap tenang namun semakin memikat. Nona Ling Xuang, bagaimana perasaan Anda? Tanya David. Aku merasa hebat, kata Ling Xuang pelan, pipinya sedikit memerah, sambil cepat-cepat mengenakan pakaiannya. Kakiku hanya sedikit pegal. Awalnya memang selalu seperti ini, tapi akan membaik seiring waktu. Setelah David selesai berbicara, dia membantu Ling Xuang berdiri dan mereka melanjutkan perjalanan. Keduanya menatap Raja Iblis Awan Merah di sudut ruangan. Ia masih bermeditasi dengan mata tertutup, tampaknya tidak menyadari apa yang terjadi semalam. Namun, fluktuasi energi iblisnya lebih stabil dari sebelumnya. Hanya David yang tahu bahwa Raja Iblis Awan Merah sudah terbiasa dengan hal itu. Dahulu, ketika Raja Iblis Awan Merah berada di lautan kesadarannya, dia mengalami terlalu banyak hal. Setelah beristirahat sejenak, mereka bertiga kembali berangkat menuju padang es abadi. Pada hari-hari berikutnya, setiap malam saat mereka beristirahat, Ling Xuang akan berinisiatif datang ke sisi David, dan keduanya akan diam-diam melakukan kultivasi bersama. Seiring bertambahnya frekuensi mereka melakukan hal ini, kerja sama tim mereka menjadi semakin lancar, dan perasaan mereka satu sama lain semakin dalam. Ling Xuang tidak lagi pemalu seperti di awal. Sesekali, dia akan berdekatan dengan David dan mengobrol dengannya tentang wawasannya mengenai kultivasi atau berbagi beberapa rahasia sekte pedang Xuantian. David senang berkomunikasi dengannya.
Ling Xuang berasal dari keluarga terhormat dan memiliki pengetahuan yang luar biasa. Dia tahu banyak tentang dunia kultivasi surga ke-10, dan kata-katanya yang sesekali terdengar dapat memberikan inspirasi baru bagi David. Peningkatan kekuatan yang dihasilkan oleh kultivasi ganda bahkan lebih signifikan. Kultivasi David terus maju menuju peringkat kedua alam dewa surgawi, sementara Ling Xuang juga membuat kemajuan besar, hanya selangkah lagi dari peringkat ke-6 alam dewa surgawi. Raja Iblis Awan Merah tetap diam, mengabaikan tindakan mesra keduanya, hatinya hanya dipenuhi kekhawatiran untuk Ling Yue dan keinginan yang besar akan teratai darah jiwa es. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan David dan Ling Xuang meningkat dengan cepat. Alih-alih merasa tidak puas, dia malah merasa lebih tenang. Hanya dengan kekuatan yang lebih besar mereka dapat membuka jalan melalui dataran es abadi. Saat mereka menjelajah lebih jauh ke utara, lingkungan sekitarnya menjadi semakin keras. Angin dan salju begitu kencang sehingga hampir menghalangi pandangan. Hukum elemen es antara langit dan bumi begitu pekat sehingga hampir terasa nyata. Udara dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang yang tidak dapat ditahan oleh kultivator dewa surgawi biasa. Namun, setelah beberapa hari berlatih bersama, dan dengan perlindungan kekuatan abadi kacau milik David dan Ling Xuang tidak menemui banyak rintangan di sepanjang jalan. Pada hari itu, Ling Xuang menunjuk ke hamparan gurun putih tak terbatas di depannya dan berkata dengan nada serius, "Senior Chen, rekan Taoist Chiun, area inti dataran es abadi ada di depan sana. Jika kita melangkah lebih jauh dari sini, kita akan mencapai wilayah klan Dewa Dunia Bawah Utara." David mendongak dan melihat hamparan es di depannya datar dan tak terbatas, tertutup lapisan es yang tebal. Pola ungu gelap samar-samar terlihat di bawah es, memancarkan aura berbahaya. Angin dan salju di langit menjadi semakin ganas, bahkan bercampur dengan bilah-bilah es yang melesat melintasi angkasa, dengan kekuatan yang setara dengan serangan kultivator dewa surgawi. Kita akhirnya sampai. Kilatan tekad terpancar di mata Raja Iblis Awan Merah, dan tinjunya yang terkepal sedikit bergetar. "Ling Yue, tunggu aku beberapa hari lagi, dan aku pasti akan mengambil teratai darah jiwa es untukmu." David menepuk bahunya, "Jangan khawatir, aku di sini." Dia menatap Ling Xuang di sampingnya, matanya melembut. "Selanjutnya, mungkin akan ada pertempuran sengit di depan. Apakah kau takut?" Ling Xuang menggelengkan kepalanya, matanya bersinar penuh tekad. "Denganmu di sini, senior, aku tidak takut. Seberapapun bahaya yang ada di depan, aku akan berjuang bersamamu." David tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Bab 5844 Pergi atau Mati. Dia mengaktifkan indera ilahinya, dengan hati-hati menjelajahi hamparan es di depannya, mencoba menemukan 3 puncak es menjulang tinggi yang tersusun dalam bentuk segitiga yang telah disebutkan oleh Ling Yunzi. Pada saat yang sama, dia memancarkan kekuatan naga yang samar dan aura kekacauan, tetap waspada terhadap kemunculan klan Dewa Dunia Bawah Utara. Ketiganya berdiri berdampingan di tepi dataran es abadi, dengan pegunungan bersalju di belakang mereka dan tanah terlarang yang berbahaya dan tak dikenal di depan mereka. Angin dan salju menderu, mengibaskan jubah mereka, tetapi itu tidak dapat menghilangkan tekad di mata mereka. Perjalanan menuju kolam dingin berlumuran darah baru saja dimulai. Dan ancaman dari klan Dewa Dunia Bawah Utara sudah di depan mata. Setelah terbang selama kurang lebih 10 hari, pemandangan di hadapan kami akhirnya menjadi benar-benar monoton dan menakjubkan. Hamparan es putih tak terbatas membentang hingga cakrawala, hampir menyatu dengan langit abu putih. Gletser-gletser raksasa, bagaikan naga yang diam, berkelok-kelok dan tergeletak tak bergerak, sementara angin kencang menerbangkan salju yang tak pernah mencair selama ribuan tahun, membentuk tirai putih yang mengaburkan pemandangan. Udara di sini sangat dingin, cukup untuk membekukan besi biasa seketika. Kultivator alam abadi sejati biasa, tanpa harta sihir pelindung yang ampuh atau teknik khusus, mungkin tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa jam di sini. "Senior, kita telah memasuki tepi terluar dari padang es abadi." Suara Ling Xuang terdengar menembus angin dan salju. Ia dikelilingi oleh lapisan energi pedang kristal, yang melindunginya dari dingin dan badai. "Jika kita melanjutkan perjalanan sejauh beberapa ribu mil, kita secara bertahap akan mendekati wilayah tengah, yang juga merupakan daerah yang biasanya dipatroli oleh klan Dewa Dunia Bawah Utara. Kita perlu lebih berhati-hati." David mengangguk, menurunkan ketinggian dan kecepatan terbangnya, dan menggunakan indera ilahinya seperti radar tercanggih untuk memindai ke depan dalam bentuk kipas, berpusat pada dirinya sendiri, dengan lebih detail. Dataran es itu tidaklah tak bernyawa. Dia bisa merasakan kekuatan kehidupan yang samar namun gigih di bawah es, yang merupakan monster tipe es atau tumbuhan spiritual yang beradaptasi dengan lingkungan ekstrim.
Kadang-kadang, seseorang juga dapat mendeteksi beberapa fluktuasi samar sisa kekuatan magis milik kultivator lain, yang sebagian besar kuno dan membawa perasaan buruk akan datangnya malapetaka. Benar saja, setelah masuk sekitar 2000 mil lebih dalam, David dengan tajam merasakan beberapa aura yang tidak biasa di tepi indera ilahinya. Aura itu dingin dan murni, membawa rasa keagungan dan ketenangan yang melekat. Ia mendekat dengan cepat dari samping dan depan, dan gerakannya bukan sekadar terbang, melainkan meluncur, menyatu dengan hamparan es dan salju di bawah kakinya. Seseorang datang. David menghentikan pelariannya dan berbicara dengan tenang. Raja Iblis Awan Merah segera waspada, dan energi iblis berwarna merah gelap yang samar mengalir di sekitar tubuhnya. Ling Xuang juga menggenggam gagang pedang dengan erat, wajah cantiknya menegang. Sesaat kemudian, 3 sosok muncul tanpa suara di tengah badai salju di depan, seperti hantu. Mereka yang datang semuanya mengenakan baju zirah biru es bergaya kuno, dengan ukiran kepingan salju dan pola ilahi yang rumit di atasnya. Mereka tinggi, dengan kulit pucat tanpa sinar matahari, dan fitur wajah yang dalam dan tampan, tetapi mata mereka seperti es, tanpa kehangatan sama sekali. Di dahinya, terlihat samar-samar pola kristal es berwarna biru, sedikit bercahaya. Pemimpin itu, yang memiliki aura terkuat, telah mencapai kira-kira peringkat ketiga alam dewa abadi. Dia memegang tombak es sebening kristal, ujungnya mengarah ke David dan 2 orang lainnya, dan berbicara dengan nada dingin dan datar. Ini adalah wilayah klan Dewa Dunia Bawah Utara, dan tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Kalian harus segera pergi untuk menghindari kematian. Suaranya tidak keras, tetapi jelas menembus angin kencang, membawa nada memerintah yang tak terbantahkan, seolah-olah mengusir semut yang tersesat ke alam ilahi. Kesombongan dan xenofobia para dewa tergambar jelas dalam kalimat ini. David menatap ketiga pendekar arogan dari klan dunia bawah utara di hadapannya, dan alisnya berkerut hampir tak terlihat. Dia bukanlah orang yang haus darah. Dia hanya datang untuk mendapatkan obat untuk menyelamatkan orang dan tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu atau membuat musuh. Dia melangkah maju dan berkata dengan nada tenang, "Sahabat ketiga dewa, kami tidak bermaksud menyinggung wilayah kalian. Kami hanya sangat membutuhkan untuk pergi ke kolam dingin jiwa darah untuk mengambil ramuan penyelamat hidup yang disebut teratai darah jiwa es milenium. Obat ini menyangkut hidup dan mati sahabatku dan rekan Taoisku. Aku memohon kepada kalian bertiga untuk membantu kami dan mengizinkan kami lewat. Kami akan membalas budi kalian dengan setimpal setelahnya, atau mungkin menawarkan harta karun yang nilainya setara sebagai kompensasi." Bibir Raja Iblis Awan Merah bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia menahan diri, hanya mengamati ketiga dewa itu dengan gugup. Ling Xuang juga menyarungkan pedang panjangnya dan sedikit membungkuk untuk menunjukkan ketulusannya. Namun, prajurit dewa pembawa tombak utama itu tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Sebaliknya, dia tampak seperti telah mendengar sesuatu yang sangat menggelikan dan menyinggung, dan seringai dingin muncul di bibirnya. "Beraninya kalian, semut-semut kecil, menyebut diri kalian teman dari ras ilahiku?" Suaranya lebih menusuk daripada angin dingin. Kolam dingin jiwa darah adalah salah satu kolam suci klan Dewa Dunia Bawah Utara kami. Setiap helai rumput dan setiap pohon di dalamnya adalah milik klan dewa. Bagaimana kami bisa membiarkan orang luar menginginkan dan menjarahnya? Seorang prajurit ilahi di dekatnya mencibir, "Membantu? Apa hubungannya nyawa kalian manusia fana dengan ras ilahiku? Pergilah dari hamparan es ini sekarang juga, atau kalian akan kehilangan nyawa dan menjadi kerangka di hamparan es ini." Dewa terakhir mengangkat busur panjangnya, yang terbuat dari kristal es yang terkondensasi, dan sebuah anak panah yang dingin diarahkan ke David. Niat membunuhnya sangat terasa. "Kapten, mengapa membuang-buang kata dengan makhluk-makhluk rendahan ini? Bunuh saja mereka semua untuk mencegah orang-orang bodoh lain yang berani menginginkan tanah suci." Ketiganya berbicara bergantian, sikap mereka sangat arogan, sama sekali tidak memberi ruang untuk negosiasi. Keangkuhan yang mengakar dan penghinaan ekstrim terhadap mereka yang bukan dari golongan kita, secara bertahap membuat tatapan David menjadi dingin. Wajah Raja Iblis Awan Merah memucat-pucat, matanya dipenuhi keputusasaan dan amarah. Ling Xuang kembali mempererat cengkeramannya pada pedang, buku-buku jarinya memutih. "Jadi, tidak ada ruang untuk negosiasi?" Suara David tetap tenang, tetapi mereka yang mengenalnya, seperti Raja Iblis Awan Merah, sudah dapat mendengar badai yang bergejolak di balik ketenangan itu. Membahas? Kapten Dewa Pembawa Tombak itu sepertinya telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Dia mengayunkan tombak esnya, menciptakan jejak energi dingin. Di udara. Kehendak para dewa adalah kehendak surga.
Membiarkanmu pergi saja sudah merupakan kebaikan yang besar. Karena kau tidak mau pergi, maka matilah. Begitu kata, kematian, diucapkan, ketiga prajurit Protoss itu bergerak serentak. Kapten pembawa tombak itu menghilang dari tempatnya seperti hantu. Dan di saat berikutnya, dia muncul di atas kepala David. Tombak esnya, yang membawa hawa dingin yang membekukan jiwa, menusuk tepat ke ubun-ubun David. Tali busur pemanah bergetar, dan 3 anak panah, yang seluruhnya terbentuk dari hukum es tertinggi, melesat dalam formasi segitiga menuju dada David, Raja Iblis Awan Merah, dan Ling Xuang. Dimanapun anak panah itu lewat, bahkan ruang angkasa itu sendiri retak dengan bekas es yang halus. Bab 5845 masih terlalu lemah. Prajurit terakhir membentuk segel tangan, dan angin serta salju dalam radius 100 kaki seketika berubah menjadi ganas, berubah menjadi tornado bilah es yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu dari segala arah, menutup semua jalur pelarian. Kerja sama tim mereka sangat lancar, dan tindakan mereka tanpa ampun. Mereka jelas sudah terbiasa dengan pengusiran dan pembunuhan semacam itu. Kamu sendiri yang mencari masalah. David akhirnya kehilangan kesabaran, dan cahaya keemasan yang tajam tiba-tiba muncul di matanya. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan supranatural yang terlalu rumit. Dia hanya mengangkat tangannya, jari-jarinya membentuk-bentuk pedang, dan dengan lembut menebas tombak es yang menusuk dari atas. Dentang. Teriakan pedang yang jernih dan menyerupai naga bergema di seluruh dataran es. Aura pedang yang kacau, disempurnakan hingga ekstrim dan tampaknya mampu menembus hukum langit dan bumi, menyembur keluar dari ujung jarinya. Tombak es luar biasa itu, yang diresapi dengan kekuatan penuh seorang dewa abadi tingkat 3, hancur berkeping-keping seperti kristal es yang rapuh di hadapan energi pedang yang kacau ini. Mata kapten yang memegang tombak itu menyempit karena ngeri. Dia mencoba mundur, tetapi sudah terlambat. Energi pedang itu terus mengalir, sedikit menyentuh lehernya. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi tak percaya bercampur teror dan kebingungan saat kepalanya terlempar tinggi ke udara. Tidak ada darah yang menyembur dari lehernya yang terputus, karena darah dan jiwanya telah sepenuhnya dimusnahkan oleh kekuatan kacau yang mengerikan saat bersentuhan dengan energi pedang. Pada saat yang sama, David membuat gerakan menggenggam dengan tangan kirinya, meraih 3 anak panah es dan bilah es berputar yang melesat ke arahnya. Cakar naga hantu, yang terbentuk dari kekuatan abadi yang kacau, muncul begitu saja dari udara dan dengan lembut menggenggam. Kerak! Kerak! Boom! Ketiga anak panah es yang sangat kuat itu seketika hancur menjadi energi spiritual elemen es yang paling mendasar. Bilah-bilah es yang berputar dan menghantam ke bawah itu seolah-olah menabrak penghalang tak terlihat, runtuh dengan suara gemuruh yang memekakan telinga dan berubah kembali menjadi angin dan salju yang tidak berbahaya. Kesombongan dan niat membunuh di wajah 2 prajurit Protoss yang tersisa seketika membeku, digantikan oleh rasa takut yang tak terbatas. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kultivator manusia yang tampak muda dan damai ini akan sekuat dan menakutkan. Kapten itu adalah dewa abadi tingkat 3, sudah berada di puncak tim mereka. Namun dia langsung terbunuh oleh tebasan pedang biasa dari pihak lawan. Melarikan diri. Keduanya ketakutan dan, tanpa ragu-ragu, berbalik dan menghilang ke dalam badai salju. Mau pergi sekarang? Sudah terlambat. Suara David yang dingin terdengar seperti pengumuman kematian. Dengan sebuah pikiran, 2 untaian energi pedang yang kacau, setipis rambut namun secepat kilat, tiba lebih dulu, dengan mudah menembus cahaya ilahi pelindung dan baju besi biru es mereka, masuk dari punggung mereka dan keluar melalui dada mereka. Kedua prajurit Protoss itu tiba-tiba membeku, mata mereka meredup dengan cepat. Mereka menatap tak percaya pada lubang kecil namun mematikan yang disebabkan pedang di dada mereka, yang dengan cepat memadamkan kekuatan hidup dan jiwa mereka. Kemudian, mereka roboh ke tanah, tak bernyawa. Dari saat ketiganya menyerang hingga semuanya terbunuh, hanya dibutuhkan 2 tarikan napas. Angin dan salju terus menderu, tetapi pemandangan di sekitarnya sunyi senyap. Senior, mereka tidak akan pernah melupakan ini setelah kita membunuh orang-orang dari klan dunia bawah utara. Ling Xuang dengan cepat menenangkan mereka dan mengingatkan. Aku tahu. David berkata dengan tenang, aku tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi masalah sepertinya selalu menghampiriku. Karena kita sudah bermusuhan, mari kita selesaikan saja. Selama mereka tidak menghalangiku mendapatkan obat, aku tidak akan repot-repot dengan mereka. Jika mereka datang lagi, aku akan membunuh mereka saja. Nada suaranya tenang, namun menyampaikan kepercayaan diri dan ketegasan yang tak terbantahkan dan kuat. Ayo, terus bergerak dan temukan kolam dingin jiwa darah sesegera mungkin. David berhenti menatap ketiga mayat itu,
menggulung lengan bajunya, dan memimpin mereka berdua untuk terus melaju lebih dalam ke dataran es. Seperti yang diperkirakan, klan Dewa Dunia Bawah Utara bereaksi bahkan lebih cepat dari yang diantisipasi. David dan kedua rekannya baru saja menempuh jarak 1000 mil dari 3 mayat prajurit dewa ketika suara desisan tajam datang dari belakang mereka. Itu bukanlah suara angin dan salju, melainkan siulan tajam dari semacam anak panah kristal es yang dibuat khusus yang melesat menembus udara. Suaranya sangat menusuk dan dapat menempuh jarak ratusan mil melintasi dataran es yang terbuka. Mereka datang sangat cepat. David tidak menoleh, indera ilahinya telah memahami situasi di belakangnya. 5 berkas cahaya biru es mendekat dengan kecepatan yang mencengangkan, masing-masing membawa seorang prajurit bersenjata lengkap dari klan Dunia Bawah Utara. Mereka menaiki papan seluncur kristal es yang dibuat khusus, yang hampir tidak memiliki gesekan dengan permukaan es, sehingga membuat mereka lebih dari 30% lebih cepat daripada penerbangan biasa. Pemimpin itu sangat tinggi, memegang kapak es bermata dua, dan auranya jelas telah mencapai puncak peringkat kelima alam dewa abadi. 4 lainnya semuanya berada di tingkat keempat alam abadi surgawi, dan mereka tersebar membentuk kipas, jelas merupakan tim pemburu yang terlatih dengan baik. Siapapun yang menerobos masuk di depan, segera berhenti dan terikat. Teriakan marah menembus angin dan salju, membawa perintah yang tak terbantahkan. Kalian telah melakukan kejahatan membunuh penjaga patroli klan kami. Menyerah sekarang, dan kalian mungkin akan terhindar dari pemakaman yang layak. David tidak berhenti berjalan, tetapi hanya berkata kepada Raja Iblis Awan Merah dan Ling Shuang, kalian berdua lanjutkan perjalanan, ikuti rute semula. Aku akan mengurus sesuatu. Hati-hati, Pak. Ling Shuang meliriknya dengan cemas, lalu mempercepat langkahnya tanpa ragu. Raja Iblis Awan Merah mengikuti, karena tahu bahwa David lebih dari mampu menghadapi para pecundang kecil ini. David kemudian perlahan berbalik, berdiri sendirian di tengah pusaran salju, pakaian putih dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dengan tenang mengamati kelima pendekar ras ilahi yang bergegas mendekatinya. 50 zhang, 30 zhang, 10 zhang. Pemimpin pasukan Protoss itu terkejut melihat David tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi juga berhenti untuk menunggu mereka. Matanya berbinar ragu, tetapi keraguan itu dengan cepat digantikan oleh kemarahan. Belum pernah sebelumnya di dataran es abadi ada orang luar yang berani memprovokasi keagungan para dewa seperti ini. Bentuklah formasi perangkap naga es mistik, teriaknya, sambil menancapkan kapak es bermata ganda miliknya ke dalam es. Ledakan. Es itu pecah berkeping-keping, dan 5 pilar es tebal melesat ke langit dari sekitar David. Setiap pilar ditutupi dengan rune ilahi kuno yang padat. Es-es beku itu tidak diam. Sebaliknya, mereka mulai berputar dengan kecepatan tinggi, menciptakan badai dahsyat berupa bilah-bilah es yang menjebak David di tengahnya. Pada saat yang sama, medan magnet yang kuat dihasilkan di antara pilar-pilar es, dan medan gaya yang berat membuat kultivator Dewa Langit biasa kesulitan untuk berdiri di formasi ini. Keempat prajurit lainnya masing-masing menempati satu sisi, membentuk segel tangan dan dengan panik mencurahkan kekuatan abadi tipe es ke dalam formasi tersebut. Sinar yang dipancarkan sangat terang, suhu anjlok, dan bahkan uap air di udara langsung mengembun menjadi kristal es halus, yang menempel pada aura pelindung David, terus-menerus mengikis dan menebal, berusaha membekukannya sepenuhnya. Itu menarik. David memandang sekeliling pilar-pilar es yang berputar dan rune ilahi yang rumit dengan penuh minat. Namun, ini masih terlalu lemah. Dia bahkan tidak menghunus pedang pembunuh naganya. Bab 5846 Penyergapan. Dia hanya mengangkat jari telunjuk kanannya dan dengan lembut menyentuh bongkahan es yang tepat di depannya. Di ujung jari, tiba-tiba muncul secercah cahaya yang kacau. Cahaya awal itu hanya sebesar butir beras, namun seolah-olah mengandung kelahiran dan kehancuran sebuah alam semesta. Sesaat kemudian, cahaya itu tiba-tiba menyebar. Tidak ada ledakan dahsyat, tidak ada cahaya yang menyilaukan. Namun, berpusat di ujung jari David, sebuah gelombang tak terlihat menyapu sekitarnya dengan tenang. Klik, klik, klik. Serangkaian suara retakan yang memekakkan gigi terdengar. Kelima pilar Xuanbing, yang berisi kekuatan gabungan para dewa abadi dan diukir dengan aksara ilahi kuno, bagaikan kaca yang dihantam palu raksasa tak terlihat, permukaannya langsung dipenuhi retakan seperti jaring laba-laba. Retakan itu menyebar dengan cepat, menutupi seluruh bongkahan es dalam sekejap mata. Segera setelah itu, dengan suara boom yang keras, kelima pilar es tersebut runtuh secara bersamaan, berubah menjadi bubuk es di seluruh langit. Kelima prajurit ilahi yang bertanggung jawab atas formasi itu semuanya muntah darah. Wajah mereka langsung pucat pasi, mata mereka dipenuhi kengerian.
Formasi tersebut berhasil dihancurkan secara paksa, dan mereka mengalami serangan balasan yang hebat. Ini tidak mungkin. Bahkan seorang dewa abadi tingkat 6 pun akan terjebak dalam formasi perangkap naga es misterius untuk waktu yang singkat. Seru prajurit kapak ganda terkemuka itu dengan terkejut. Responsnya adalah tatapan acuh tak acuh David, dan 5 energi pedang yang tampak seperti ditarik dengan jari-jari seperti pedang, seolah-olah menebas udara. Energi pedang itu tak terlihat, namun bergerak lebih cepat dari pikiran. Kelima prajurit Protoss itu merasakan hawa dingin di leher mereka, dan pandangan mereka mulai berputar. Mereka melihat tubuh tanpa kepala mereka berdiri diam, darah mereka membeku menjadi bongkahan es merah tua karena dingin yang ekstrim sebelum sempat menyembur keluar, dan kemudian kesadaran mereka sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan. Tanpa melirik kelima mayat yang perlahan jatuh itu, David berbalik, melangkah, dan sudah berada 1000 kaki jauhnya. Dalam sekejap, dia menyusul Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang di depan. Seluruh proses, dari berhenti hingga membunuh 5 orang dan kemudian pergi, hanya membutuhkan beberapa tarikan napas. Mari kita lanjutkan. Nada suara David benar-benar tenang, seolah-olah dia baru saja dengan santai menyingkirkan beberapa lalat. Saat ketiganya menjelajah lebih dalam, lingkungan menjadi semakin keras. Di depan terbentang ngarai celah es yang sangat besar dan tak berdasar, sisi-sisinya curam dan terjal, lebarnya hanya sekitar selusin kaki. Itu adalah salah satu dari sedikit rute menuju jantung dataran es. Senior, tempat ini berbahaya dan mudah disergap. Ling Xuang dengan hati-hati mengamati dinding es di kedua sisi, dengan cermat memindai setiap inci lapisan es dengan indera ilahinya. David mengangguk, dan pupil matanya yang berwarna emas dan tegak muncul dengan tenang, mengamati ngarai itu. Dalam pandangannya, fluktuasi energi yang tersembunyi di dalam dinding es tampak jelas seperti kunang-kunang di malam yang gelap, ada 12 di antaranya. Setiap lokasi menyimpan seorang prajurit ilahi, yang terlemah di antaranya setidaknya adalah dewa abadi tingkat 4, sementara 2 yang terkuat bahkan memiliki aura dewa abadi tingkat 6. Mereka hampir menyatu dengan dinding es, detak jantung, pernapasan, dan fluktuasi energi mereka berkurang hingga minimum, yang jelas menunjukkan bahwa mereka adalah ahli dalam hal menyelinap dan pembunuhan. Selain itu, 3 lingkaran sihir ledakan es yang saling terhubung terkubur di bawah lapisan es di pintu masuk dan keluar ngarai. Begitu diinjak, akan memicu serangkaian ledakan yang cukup kuat untuk melukai kultivator dewa surgawi tingkat 6 dengan parah. 12 penyergapan, 3 formasi ledakan es. David dengan tenang menyatakan susunan pasukan musuh, 2 dewa langit tingkat 6, 4 dewa langit tingkat 5, dan 6 dewa langit tingkat 4. Mereka jauh lebih kuat daripada kelompok sebelumnya. Mendengar itu, Raja Iblis Awan Merah tersentak kaget. Dengan susunan pasukan seperti itu dan keuntungan dari medan pertempuran, bahkan seorang dewa langit tingkat 8 pun bisa dikalahkan di sini jika mereka tidak berhati-hati. Ling Xuang juga menggenggam gagang pedangnya erat-erat, siap untuk pertempuran sengit. Tetaplah dekat denganku dan jangan menjauh lebih dari 3 zhang, instruksi David, sebelum melangkah masuk ke ngarai terlebih dahulu. Begitu dia melangkah masuk ke ngarai, para penyergap di dinding es itu langsung bergerak. Tidak ada teriakan, tidak ada peringatan, hanya niat membunuh yang murni yang meletus. Wos wos wos. 12 sosok biru es melesat keluar dari dinding es seperti hantu. Kecepatan mereka begitu cepat sehingga meninggalkan bayangan di udara. Mereka menggunakan berbagai senjata, pedang es, tombak es, roda es, dan duri es. Tetapi tanpa terkecuali, mereka semua memancarkan hawa dingin yang mematikan, menyerang David dan para pengikutnya dari segala arah dan menutup semua jalan untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, 3 rangkaian peledakan es di bawah lapisan es permukaan diaktifkan. Bum bum bum. Ledakan mengerikan datang dari bawah kaki mereka, dan energi es yang sangat terkompresi dilepaskan seketika, membentuk 3 pilar energi biru es dengan diameter lebih dari 30 kaki yang melesat ke langit dan sepenuhnya menelan David dan 2 orang lainnya. Gelombang kejut dari ledakan tersebut menyebabkan banyak sekali bongkahan es berjatuhan dari dinding es di kedua sisi, dan seluruh ngarai bergetar. Kedua belas pelaku penyergapan itu semuanya memasang senyum dingin. Koordinasi dan jebakan mematikan seperti itu bahkan akan memaksa para tetua klan untuk mundur sementara. Ketiga orang luar yang tidak tahu apa-apa ini ditakdirkan untuk mati. Namun, senyum mereka membeku di wajah mereka sedetik kemudian. Tiba-tiba, cahaya keemasan bersinar dari dalam pilar energi berwarna biru es itu. Cahaya keemasan itu awalnya redup, tetapi dalam sekejap mata cahaya itu memancar dan menyebar, seperti matahari terbit, tak terbendung. Angkat kepala tinggi. Samar-samar,
Raungan seekor naga terdengar bergema di seluruh ngarai. Kemanapun cahaya keemasan itu lewat, energi es yang dahsyat mencair dan lenyap secepat salju musim semi bertemu dengan terik matahari. Sebuah bola emas berdiameter 3 zhang melayang stabil di udara. Di dalam bola itu, David berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melindungi Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang agar tidak terluka. Di permukaan bola cahaya, kekuatan abadi yang kacau dan jejak darah naga sejati saling berjalin dan mengalir, membentuk pertahanan mutlak. Apa? Kedua belas pelaku penyergapan itu ketakutan. Serangan ledakan es mereka yang diaktifkan sepenuhnya bahkan tidak mampu menembus pertahanan lawan. David mengangkat kelopak matanya, pandangannya menyapu para prajurit ilahi di sekitarnya yang sedang bersembunyi, dan berkata dengan tenang, penyergapan itu dilakukan dengan baik, tetapi sayangnya, kekuatannya agak kurang. Sebelum selesai berbicara, dia bergerak. Kali ini, dia tidak menggunakan energi pedang. Sebaliknya, ia membentuk segel tangan kuno dan mendalam dengan kedua tangannya. Kekacauan, penindasan penjara. Ledakan. Berpusat di David, tekanan berat yang tak terlukiskan tiba-tiba turun. Itu bukan tekanan fisik, melainkan penindasan di tingkat hukum. Seolah-olah beban seluruh dunia telah berkumpul di sini, menekan ke-12 prajurit ilahi ini. Ciprat. 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 12 penyerang itu jatuh dari udara seperti pangsit yang dijatuhkan ke dalam panci, menghantam es dengan keras. Mereka ngeri saat mengetahui bahwa aliran kekuatan abadi tipe es di dalam tubuh mereka telah berhenti sepenuhnya, kemampuan supranatural garis keturunan mereka telah sepenuhnya ditekan, dan mereka bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat sosok berbaju putih itu perlahan mendekat. Siapa kau? Seorang pemimpin Dewa Abadi tingkat 5 berjuang untuk mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi rasa takut dan tidak percaya. Dia hanya pernah mengalami penindasan hukum yang mutlak seperti ini dari beberapa tetua terkemuka di klan tersebut. David tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi hanya mengulurkan tangannya dan dengan lembut berjabat tangan dengan ke-12 orang itu dari kejauhan. Bang! 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 12 bunyi gedebuk teredam berturut-turut, seperti 12 buah anggur es yang dihancurkan. Tubuh ke-12 prajurit ilahi itu meledak secara bersamaan, berubah menjadi 12 awan kabut darah, yang kemudian dibekukan oleh suhu dingin yang ekstrim menjadi 12 patung es berbentuk bunga darah yang mengharukan, menghiasi permukaan es putih yang murni. David menyebarkan jejak tangan tersebut, dan bola cahaya keemasan itu pun menghilang. Bab 5847 Gelombang Buas. Berjalan. David bahkan tidak melirik patung-patung es itu dan terus berjalan maju dengan langkah santai, seolah-olah dia baru saja berjalan-jalan. Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang saling bertukar pandang, keduanya melihat kekaguman yang mendalam di mata masing-masing. Hanya dengan sebuah gerakan, dia menekan dan memusnahkan 12 ahli di alam Dewa Abadi, termasuk 2 orang di peringkat ke-6. Tingkat kekuatan ini berada di luar pemahaman mereka. Ketiganya berjalan keluar dari ngarai, hanya meninggalkan 12 bunga es merah darah yang mempesona dan sisa-sisa susunan ledakan es yang hancur. Diam-diam menceritakan kisah pertempuran singkat namun brutal yang baru saja terjadi. Setelah melewati ngarai, terbentang cekungan es yang relatif terbuka di depan. Di tengah cekungan, tumbuh sepetak kayu besi kristal es yang jarang namun tinggi. Kayu spiritual ini jernih seperti kristal, dan kayunya beberapa kali lebih keras daripada besi olahan, menjadikannya bahan yang sangat baik untuk memurnikan senjata sihir tipe es. Namun, saat ini, hutan kayu besi yang membeku ini telah menjadi medan pembunuhan paling berbahaya. Saat David dan kedua temannya melangkah ke tepi lembah, raungan binatang buas yang rendah dan terputus-putus bergema dari hutan. Raungan itu dipenuhi dengan kekerasan dan kelaparan, itu jelas bukan berasal dari makhluk yang baik hati. Ini adalah kawanan serigala jiwa es, dan beruang raksasa es mistik. Ekspresi Ling Xuang sedikit berubah. Kedua makhluk ini adalah binatang buas paling ganas di dataran es. Orang dewasa mereka setidaknya setara dengan peringkat ke-5 alam dewa surgawi, dan pemimpin mereka dapat mencapai peringkat ke-7. Dilihat dari keributan ini, pasti ada cukup banyak dari mereka. Klan Dewa Dunia Bawah Utara benar-benar dapat memerintah mereka? David memindai area tersebut dengan indera ilahinya dan langsung mengerti. Di hutan kayu besi kristal es, lebih dari 300 serigala jiwa es bersembunyi. Mereka 2 kali lebih besar dari serigala liar biasa, ditutupi bulu biru es, dengan taring seperti belati dan cakar yang berkilauan dengan cahaya dingin.
Di antara kawanan serigala itu terdapat 3 raja serigala yang luar biasa kuat, masing-masing memiliki 1 tanduk di dahinya, yang auranya telah mencapai peringkat ke-7 dari alam dewa abadi. Di belakang kawanan serigala terdapat 8 beruang es raksasa, masing-masing sebesar gunung kecil. Tinggi mereka mencapai 5 sang saat berdiri tegak, dengan otot-otot yang menonjol di seluruh tubuh mereka, tertutup lapisan es tebal. 1 hentakan cakar mereka saja sudah cukup untuk menghancurkan gunung dan membelah bebatuan. Salah satu raja beruang, yang bulunya berkilauan dengan cahaya perak, memiliki aura yang jelas menunjukkan bahwa ia berada di puncak peringkat ke-7 alam dewa abadi. Binatang buas yang ganas ini bahkan lebih kuat daripada sekte-sekte utama di surga ke-10. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa binatang buas ini jelas telah diprovokasi atau dikendalikan dengan cara tertentu. Mata mereka merah, mereka memancarkan aura kekerasan, dan mereka benar-benar bertekad untuk bertarung sampai mati. Hal itu bukan didorong oleh mereka, melainkan mereka dituntun ke jalan yang tak terhindarkan itu melalui beberapa cara provokasi atau bujukan. David dengan tenang menganalisis, menggunakan binatang buas untuk menguras kekuatan kita sebenarnya lebih praktis. Begitu dia selesai berbicara, lolongan serigala yang memilukan dan raungan beruang yang ganas menggema di seluruh hutan. Awo! Mengaum! Lebih dari 300 serigala jiwa es menyerbu keluar dari hutan seperti gelombang biru. Mereka sangat cepat, berlari secepat angin di atas es, menimbulkan kabut salju yang tebal. 8 beruang es raksasa mengikuti dari dekat, setiap langkah mereka menyebabkan permukaan es bergetar. Gelombang buas. Gelombang dahsyat yang sesungguhnya. Serangan besar-besaran dari makhluk buas seperti itu bahkan akan memaksa seorang dewa langit tingkat 8 untuk mundur sementara dan memilih untuk bertarung sambil bergerak, daripada menghadapinya secara langsung. Wajah Raja Iblis awan merah memucat. Dengan begitu banyak binatang buas, bahkan jika David mampu menghadapi mereka, dia dan Ling Xuang mungkin akan kesulitan melindungi diri mereka sendiri. Ling Xuang menarik napas dalam-dalam, menghunus pedang panjangnya, dan aura pedang yang dingin terkondensasi di depannya. David tertawa. Sempurna, mari kita coba gerakan-gerakan baru yang telah saya pelajari. Dia melangkah maju, menghadapi gelombang besar binatang buas sendirian. Dibandingkan dengan ratusan binatang buas yang ganas, sosoknya tampak begitu kecil, namun begitu tak tergoyahkan. Dia perlahan mengangkat kedua tangannya, tangan kirinya menopang dadanya, dan tangan kanannya dengan jari-jari rapat di depan dadanya. Percikan merah kecil muncul diam-diam di telapak tangan kirinya, lalu dengan cepat berubah menjadi bunga teratai api 12 kelopak yang berputar perlahan dan diselimuti energi kacau. Di tengah bunga teratai api, samar-samar terlihat gumpalan api berbentuk naga berwarna emas gelap yang melayang, memancarkan suhu yang sangat tinggi hingga mampu membakar seluruh langit. Ini adalah api naga kacau yang menggabungkan api asal kekacauan dan darah naga sejati. Ujung jari tangan kanannya bersinar dengan cahaya biru es, bukan karena udara dingin, tetapi karena suhu yang sangat dingin yang seolah membekukan ruang dan waktu. Itulah kekuatan purba tipe es yang telah disimulasikan dan dikembangkan David hingga ekstrim menggunakan kekuatan abadi yang kacau. Es dan api, 2 kekuatan yang sangat berlawanan, hidup berdampingan secara harmonis di tangannya saat ini, dan mulai perlahan mendekat dan menyatu. Kembali ke asal mula kekacauan, alam ganda es dan api. David mengeluarkan teriakan pelan dan tiba-tiba mendorong ke depan dengan kedua tangannya. Ledakan berpusat padanya, separuh dunia sebelah kiri langsung berubah menjadi lautan api merah menyala. Itu bukanlah api biasa, melainkan api naga kekacauan. Bahkan sedikit saja api itu dapat membakar artefak magis dan menghanguskan jiwa. Lautan api bergejolak, dan sosok-sosok naga yang samar terlihat bergerak-gerak. Suhunya sangat tinggi sehingga bahkan kayu besi kristal es di kejauhan mulai mencair. Separuh bagian kanan dunia telah berubah menjadi dunia beku dengan suhu 0 mutlak. Udara terasa sangat dingin, seolah-olah ruangan itu sendiri telah membeku, memperlihatkan retakan-retakan hitam halus. Itu adalah fenomena ketidakstabilan spasial yang hanya dapat dipicu ketika hukum pembekuan mencapai tingkat tertentu. Batas antara es dan api terlihat jelas 10 kaki di depan David, namun anehnya keduanya saling terkait dan berputar, membentuk diagram Tai Chi es dan api dengan diameter 100 kaki. Pada saat ini, barisan terdepan gelombang binatang buas telah mencapai tepi diagram Tai Chi. Tertawa. Serigala jiwa es yang menerobos lautan api bahkan tidak sempat berteriak sebelum berubah menjadi asap hijau dalam kobaran api merah, tubuh dan jiwanya hancur total. Bulu biru es mereka dan cahaya dingin pelindung mereka bagaikan kertas di hadapan api naga kekacauan. Serigala jiwa es yang menerobos masuk ke dunia beku itu langsung membeku menjadi patung es yang menyerupai manusia,
mempertahankan postur berlarinya, sebelum dihantam oleh rekan-rekannya yang menyerbu dari belakang, berubah menjadi tumpukan pecahan es. Dingin yang ekstrim membekukan kekuatan hidup dan jiwa mereka. Diagram Tai Chi es dan api perlahan bergerak maju, dan dimanapun ia lewat, serigala jiwa es dan beruang raksasa es mistik meleleh seperti salju di bawah terik matahari. Raja Serigala berkepala 3 itu mencoba melewati diagram Tai Chi dari samping, tetapi seketika kepalanya tertusuk oleh 3 energi pedang kacau yang dilepaskan oleh David, dan tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Raja beruang berambut perak adalah yang paling ganas. Ia meraung dan baju zirah esnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ia menahan tekanan es dan api di tepi jurang dan menyerbu ke arah David seperti kereta perang. Setiap langkah yang diambilnya, sebuah kawah besar terbentuk di atas es, kehadirannya yang menakutkan sungguh mengerikan,